Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar di tema 7 subtema 1. Yuk kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini kita belajar tentang materi wujud benda. Perhatikan tayangan berikut ya. Pernahkah kalian menulis menggunakan pensil? Tentu pernah. Pensil termasuk wujud benda? Betul, padat. Kemudian balon bisa mengembang karena apa itu? Berisi apa ya? Betul, berisi gas. Kemudian perhatikan ini. Selanjutnya apa ini? Air terjun. Nah, air terjun bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah ya. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, seperti halnya dengan sungai. Nah, anak-anak, wujud benda ada 3, padat, gas, dan cair. Kita pelajari satu persatu ya. Benda padat. Tentunya di rumahmu banyak sekali kan benda padat. Nah, apa saja? Misalnya kursi, meja, kemudian pintu, pegangan pintu. Nah, anak-anak, bahwa benda padat itu kita bisa memegangnya, memindahkannya tanpa mengubah bentuk. Ya, bentuknya tetap ya. Kemudian kita juga bisa mengubah benda padat dari bentuk aslinya. Misalnya dengan apa? Diberi panas, diberi tekanan yang tinggi. Contoh apa diberi tekanan yang tinggi? Orang membuat keris. Nah, itu dengan cara apa? Dari baja dibakar dulu. Nah, kemudian baru dibentuk keris ya, dengan menempa sehingga menghasilkan keris. Kemudian ada juga diberi perlakuan fisik, seperti misalnya menggunting, menekan, melipat, atau merobek. Contohnya kertas. Kertas bentuknya persegi panjang, kamu bisa mengguntingnya, bisa berbentuk lingkaran, bisa juga bentuknya segitiga, atau dengan menekan, misalnya dalam membuat adonan kue. Nah, itu, atau melipat, misalnya baju ya, melipat baju ketika menyetrika, dan juga menyobek ya. Itu tetap wujudnya padat, tapi bentuknya bisa berubah. Ingat, wujudnya tetap padat, tapi bentuknya bisa berubah. Kemudian selanjutnya benda gas. Ya, oke. Wujud benda gas adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contoh, balon. Kemudian kita tiup, balonnya menjadi besar. Nah, di dalam balonnya itu berisi gas. Kemudian botol kosong. Kok tidak ada isinya ya botolnya? Ternyata itu botolnya itu berisi gas. Atau, Bu, aku nggak bisa melihat itu bentuk gasnya seperti apa, wujudnya seperti apa ya. Wujudnya kan gas, tapi kamu bisa merasakan loh anak-anak. Misalnya bau minyak wangi, harum. Nah, itu tuh gas ya. Kemudian kentut, ini yang kentut siapa ya? Nah, jadi gas itu bisa dirasakan. Oke, wujud benda gas, tapi tidak terlihat namun bisa dirasakan. Selanjutnya, wujud benda cair. Wujud benda cair bentuknya sesuai dengan wadahnya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, misalnya aliran sungai atau air terjun. Dan yang ketiga, bisa meresap ke celah-celah kecil pada bahan tertentu. Misalnya ketika kamu ingin merendam baju. Nah, bajunya mula-mula kering, tapi setelah direndam basah. Tapi tidak semua benda bisa menyerap
air ya. Contohnya di rumahmu ada apa itu wujud benda yang wujudnya cair? Pak, oh betul, ada kecap ya. Ada yang rumahnya punya kecap ya di dapur ya. Kemudian apa lagi? Minyak goreng. Apa lagi? Sirup ya. Nanti tolong dilihat di rumahku itu ada wujud benda cair apa saja ya? Wujud benda gas apa saja ya? Wujud benda padat apa saja ya? Nah, itu diamati, dilihat. Dan ingat anak-anak, ketika kalian mengamati atau menggunakan harus hati-hati, baca petunjuknya. Ini berbahaya atau tidak ya? Bisa kalian tanyakan kepada orang tua kalian atau orang-orang yang bisa memberikan jawaban. Oke, Nana? Nah, nanti kalian amati ya. Selanjutnya, kamu melakukan percobaan 1. Percobaannya ada 3 ya. Percobaan 1, 2, dan 3. Percobaan 1 yaitu tentang benda padat. Nih, percobaannya kalian baca. Kemudian kalian jawab pertanyaannya. Kalian tulis dulu di buku tulismu ya. Selanjutnya percobaan 2. Baca, siapkan alat dan bahan. Baca langkah kegiatannya. Dan juga jawab pertanyaan di buku tulismu ya. Percobaan 3. Ada alat dan bahan. Kemudian ada langkah kegiatan. Nah, ini. Kemudian kalian jawab pertanyaannya juga ya. Baik anak-anak, selamat mencoba. Nah, Bu Guru yakin kalian pasti bisa. Tentunya harus dengan semangat ya. Dan jangan lupa bisa didampingi dengan orang tuamu. Insya Allah pembahasan percobaan 1, 2, dan 3 akan dibahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Sampai jumpa lagi.